There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku akan bagikan rutinitas mingguan aku, yaitu belanja sayuran. Jadi teman-teman, aku itu belanja sayurannya 10 hari sekali. Jadi dalam 1 bulan itu aku keluar untuk belanja sayuran cuma 3 kali. Alhamdulillah, cara seperti ini tuh sangat membantu sekali untuk ibu rumah tangga seperti aku. Dengan berbelanja 10 hari sekali ini, kita itu bisa memenuhi kebutuhan makanan keluarga selama 10 hari ke depan. Dan tentunya kita nggak perlu bolak-balik ke pasar ya teman-teman. Dan itu ketika bolak-balik bakalan mengeluarkan banyak biaya, terutama di transportasi. Alhamdulillah ini pagi-pagi belanjanya udah selesai ya teman-teman. Aku balik lagi ke rumah dan teman-teman jangan salpok sama baju aku yang sama persis seperti belanja bulanan. Jadi baju itu tuh kan belum terlalu kotor, aku gantung. Nah setelah itu aku pakai untuk belanja mingguan dan nanti setelah itu baru aku cuci. Dan ini aku udah ganti baju menggunakan pakaian yang lebih nyaman ya teman-teman. Kalau di dalam rumah itu nyamannya pakai kaos. Kalau enggak gitu ya pakai daster, itu lebih nyaman banget. Untuk plastik-plastik yang masih bagus, nggak berbau atau nggak basah, aku langsung lipat aja, kemudian masukkan ke dalam wadahnya supaya nanti itu lebih mudah ketika membuang sampah, jadi ada kantongnya. Nah ini hal pertama yang aku bersihkan adalah untuk ikan dan juga daging. Soalnya ini tuh kalau dibiarkan terlalu lama di kantong takutnya jadi bau. Nah cara mencucinya, kalau untuk daging ayam atau ikan ini dicuci bersih seperti biasa di air mengalir ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya daging merah seperti daging sapi, daging kambing, daging kerbau, itu nggak usah dicuci dulu, masukin aja langsung ke dalam wadah. Kemudian masukkan ke dalam kulkas. Tapi kalau untuk ikan dan ayam ini dicuci sampai bersih ya, terutama dari darah-darahnya. Supaya nanti pas dimasukkan ke dalam kulkas itu tetap awet ya teman-teman, walaupun misalkan disimpan 1 minggu atau beberapa hari di dalam kulkas. Nah begini ya teman-teman, kalau misalkan belanja banyak untuk 10 hari, jadi kita harus tahu juga cara menyimpannya. Kalau misalkan kita nggak tahu cara menyimpannya, nanti bakalan mubazir makanan yang sudah kita beli. Jadi kegiatan seperti ini tuh disebutnya food prep ya teman-teman. Jadi kita menyiapkan dulu makanan sebelum diolah ya, seperti mencuci, ngupas-ngupas, memotong, menghaluskan kayak gitu. Untuk food prep ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk sayur-sayuran sebanyak ini bisa membutuhkan 2 jam atau paling cepat 1 jam. Jadi paling enak kalau misalkan ada yang bantuin. Kebetulan ini ada tetangga aku main ke rumah dan mau ngebantuin. Seperti motong-motong kangkung kayak gini, kemudian ngebukain kacang kayak gitu, itu kan lama banget ya teman-teman. Tapi kalau sambil ngobrol itu lebih enak dan juga lebih cepat. Untuk penyimpanan sayuran hijau seperti kangkung, bayam, pakcoy seperti itu tuh mudah banget, jadi nggak bakalan cepat busuk. Kalau untuk sayuran seperti kangkung ini biasanya aku taruh di kulkas 1 hari atau 2 hari, makanya aku potong-potong biar nanti lebih mudah. Kalau misalkan teman-teman punya sayuran kemudian mau dimasaknya itu lama, 4 hari atau 5 hari, itu tidak usah dipotong-potong dulu ya teman-teman. Dan satu lagi, untuk sayuran yang aku simpan di dalam kulkas semuanya itu tidak dicuci. Jadi aku cuma membersihkan kotoran-kotorannya aja, seperti tanah ataupun kalau ada cacing, keong-keong kecil kayak gitu aku bersihin. Sebenarnya bisa aja sih dicuci dulu, tapi itu membutuhkan waktu yang lama dalam pengeringannya. Jadi kita keringkan menggunakan handuk yang benar-benar bisa menyerap, dan itu tuh gak bakalan bisa kering sempurna.
kecuali kalau misalkan dijemur atau ditiriskan dalam jangka waktu yang lama. Nah itu bisa lama lagi waktu food prepnya. Makanya aku lebih memilih untuk tidak dicuci. Nanti dicucinya itu pas mau kita masak aja. Dan ini sayurannya udah siap aku taruh di dalam wadah. Untuk food prep ini untuk menyimpan sayuran di dalam kulkas. Jadi yang kita butuhkan adalah wadah-wadah yang kedap udara. Mereknya apa aja ya teman-teman, dan teman-teman juga bisa beli banyak banget sekarang tuh di Shopee atau Lazada, dimanapun pokoknya banyak. Nah ini ikan sama ayam tadi kan udah aku cuci, kemudian aku tiriskan supaya airnya itu benar-benar agak sedikit kering. Setelah itu langsung dimasukkan ke dalam wadah. Nah ikan ini jangan lama-lama di luar soalnya banyak lalat. Kalau misalkan lalatnya hinggap nanti bertelur bakal cepet banget busuk. Dan untuk mencucinya pun aku nggak pakai jeruk, selain aku nggak beli juga ya teman-teman. Karena nggak pakai jeruk juga nggak apa-apa, yang penting mencucinya itu bersih. Untuk ikan ataupun daging ayam memang bagusnya itu disimpan satu kotak ya teman-teman, biar nanti lebih mudah aja. Jadi kalau misalkan disimpan dalam satu wadah, pas kita mau masak nanti diambil semua, kemudian kalau misalkan beku dicairkan, jadi itu nggak efektif. Nah ini yang dibutuhkan untuk food prep kali ini adalah talenan, pisau, serbet. Serbet ini berguna misalnya ada yang kotor kita lap. Nah kita juga butuh tisu. Jadi tisu ini sangat berguna untuk menampung cairan yang nanti dikeluarkan dari sayuran. Soalnya sayuran kalau misalkan dimasukin ke dalam kulkas, kita buka kemudian kita ambil nanti bakal berembun ya teman-teman. Dan embun itu tuh yang bikin cepet busuk. Kalau misalkan menggunakan tisu, nanti airnya itu bisa jatuh ke tisu. Dan teman-teman juga bisa mengganti tisu ini misalkan 2 hari sekali, atau pokoknya kalau dimasukin ke dalam kulkas, sayuran ini jangan dibiarkan. Jadi sesekali kita periksa juga. Siapa tahu tisunya itu udah basah banget. Kalau udah basah, tisunya bisa diganti. Nah, kemudian cara menyimpan sayuran hijau supaya awet itu kita jangan terlalu nyimpannya terlalu padat. Nah untuk sayuran hijau ini kalau misalkan nggak punya wadah yang kedap udara kotak seperti ini, bisa juga dibungkus pakai kertas. Kalau dulu aku bisa menggunakan kertas koran ya teman-teman, tapi karena banyak juga masukan dari teman-teman katanya kertas koran itu takut berbahaya. Tapi itu bener-bener kalau misalkan dibungkus pakai kertas koran, kita taruh di dalam kulkas itu awet banget loh teman-teman. Untuk penyimpanan bawang daun seperti ini aku potong, biasanya ini batangnya lebih awet, jadi aku taruh di bawah. Nanti yang aku gunakan lebih awal adalah daun-daunnya. Biasanya si daun ini yang cepat busuk ya teman-teman. Tapi aku nanti juga mau nge-review bawang daun yang ada di kulkas aku yang benar-benar udah 2 minggu tapi tidak busuk. Nah karena tadi aku simpan di kotaknya itu jadi kurang pas, akhirnya aku potong ujungnya. Nah ini ujungnya itu aku potong-potong nanti biar segera digunakan gitu. Nah ini untuk sawi, supaya lebih awet kita bisa bungkus di bagian belakangnya yang deket akar itu ya teman-teman. Kalau udah dibungkus gitu aman, bisa sampai 1 minggu. Untuk wortel mah ini cukup awet, 2 minggu juga masih seger. Jadi untuk teknis memasak, kita habiskan dulu sayur-sayuran yang hijau dan berdaun. Nanti kalau misalkan udah habis semua, baru ke wortel ataupun sawi. Jadi wortel sama sawi ini lumayan awet ya teman-teman. Nah untuk mentimun kita juga bisa masukkan ke dalam wadah. Untuk wadah yang hijau ini sebenarnya nggak menggunakan tisu juga nggak apa-apa, soalnya di bawahnya itu udah ada celah untuk air gitu. Nah ini untuk bunga kol, aku potong-potong dulu sengaja ya teman-teman. Biasanya di bunga kol ini rawan banget ada hewan-hewan kecil kayak ulet-ulet gitu, makanya aku potong-potong. Dan memang ternyata pas aku potong-potong itu banyak banget ulet-ulet kecil, warnanya itu biru ya teman-teman, lucu-lucu banget.
Dan akhirnya karena terlalu banyak, aku masukkan aja ke dalam air garam supaya ulat-ulatnya itu bisa mati. Ini banyak banget loh ulatnya. Nah, kita biarkan beberapa saat seperti ini, dan ini berlaku untuk semua sayuran termasuk kangkung, brokoli. Kalau misalkan mau dimasak itu usahakan kita rendam dulu dengan air garam, karena sayur-sayuran tersebut tuh sering banget ada hewan-hewan kecilnya. Untuk penyimpanan toge memang lebih awet kalau misalkan kita kasih air. Dan toge ini bisa bertahan 1 minggu di kulkas. Kalau misalkan kita berbelanja banyak seperti ini untuk 1 minggu atau 2 minggu, manfaatnya itu banyak banget ya teman-teman. Di antaranya masakan kita setiap hari bakal berbeda-beda atau bervariasi, karena kita kan belinya nggak sejenis sayuran. Dan ini bisa untuk 10 hari, jadi 10 hari gonta-ganti gitu. Oh ya teman-teman, seperti janji aku mereview sayuran yang udah 2 minggu di kulkas. Jadi tadi tuh cabai merah sama bawang daun udah 2 minggu di kulkas, tapi belum busuk, cuma layu-layu dikit aja. Dan sekarang aku mau pindahin ke dalam satu wadah biar itu nanti didahulukan untuk dimasak. Dan ini wadahnya aku pakai lagi, aku lap-lap aja, kemudian diganti tisunya dan dimasukkan cabai yang baru. Nah, ini untuk cabai aku satuin aja, cabai hijau sama cabai rawitnya. Untuk tempe ini sengaja aku potong-potong karena dimasaknya itu nggak bakalan lama ya teman-teman, 1 hari atau 2 hari langsung aku masak. Jadi nanti biar mudah, dan ini juga biar irit di wadahnya. Nah, untuk jamur juga ini harus didahulukan. Jamur itu paling bertahan juga 2 hari di dalam kulkas. Nah, ini untuk kembang kolnya, karena tadi udah aku cuci, makanya sekarang aku keringkan menggunakan serbet yang menyerap. Jadi ribetnya itu di sini ya teman-teman. Kalau misalkan sayurannya itu dicuci terlebih dahulu, kita harus mengeringkannya. Alhamdulillah ini semuanya udah dimasukkan ke dalam wadah, tinggal aku tutup. Jangan lupa nutupnya itu yang rapet supaya sayurannya itu tetap awet, tetap segar selama 10 hari ke depan. Kegiatan food prep ini ribetnya 1 hari, tapi santainya selama 10 hari. Karena kalau masak yang lamanya itu persiapannya ya teman-teman. Misalkan persiapan dari mulai nyuci, ngupas-ngupas, motong-motong, nah itu lama banget. Kalau misalkan di pagi hari, wah itu udah kesiangan deh. Dan untuk penyimpanan bawang-bawangan aku tidak taruh di dalam kulkas, aku taruh di tempat yang terbuka aja, karena lebih awet kalau misalkan disimpannya di tempat terbuka, jangan di tempat lembab. Setelah selesai tinggal kita susun-susun di dalam kulkas. Jadi manfaat dari food prep itu sendiri, kita bisa memiliki kulkas yang selalu rapi dan bersih setiap hari. Nah, ini aku udah 1 bulan nggak membersihkan kulkas secara menyeluruh gitu ya teman-teman. Cukup dielap-elap kalau misalkan mau memasukkan sayuran ke dalam kulkas udah bersih. Karena yang kita masukkan wadah-wadahnya, bukan sayurannya langsung. Nah, untuk membersihkannya aku menggunakan cairan sitrun yang dicampur dengan air. Itu udah aman untuk makanan, karena sitrun atau asam sitrat itu juga bahan makanan ya teman-teman. Ini aku taruh bagian ikan sama daging ayam itu di atas. Kalau misalkan untuk yang cepet-cepet dimasak, aku masukkan ke freezer yang bawah. Untuk menyusunnya juga ini perlu keahlian ya teman-teman, soalnya kulkas aku itu kecil. Kalau misalkan udah belanja sayuran kayak gini tuh terasa sempit banget. Tapi kalau misalkan udah kosong ini melompong sebenarnya. Nah, aku juga pergunakan bagian dari pintu kulkasnya supaya muat semuanya gitu. Alhamdulillah ini kulkas aku sudah rapi. Banyak sekali manfaat dari food prep ini. Pokoknya sangat memudahkan hidup kita. Jangan lupa teman-teman terapkan di rumah ya.
Alhamdulillah kegiatan mingguan aku yaitu belanja sayuran udah selesai dan ini udah tersusun rapi di dalam kulkas. Terima kasih yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.